Selamat datang di masa depan stand up komedi Indonesia. Lu dong kan yang nggak merespon judul gue karena gue kan nama yang lain-lain yang muda-muda kayak Pirja, gue bilang dia masa depan stand up komedi. Iya makanya kalau sama lo gimana banget nih masa depan kita? Gue gitu, gue kalau ilmu tuh isinya maksudnya ini kan apa ilmu lagi dari gue. ilmu lagi aja kayak Ramon Tiap minggu tuh. Teknis ininya kalau gue lebih ke range pecintanya gitu. Maksudnya pengen ada yang kayak ada istilahnya penonton. Ih itu mah lu nonton, misalkan ya, nih ngasal aja. Ih lu nonton stand up mainstream kayak gitu. Ini nih stand up comedy nanti mainstream. Indie. Lah. Selamat datang di masa depan stand up komedi Indonesia bersama bintang tamu saya Sukron Jamal. Lu dong kan yang nggak merespon judul gue karena Lu nontonin mulu. Oh iya, kadang-kadang selalu kayak judulnya terlalu gimana. Kalau gue gitu. tadi mau ngeresponnya gini, aduh, temanya gue banget tuh. Enggak sih, kalau sejujurnya ya, gue kan nama yang lain-lain yang muda-muda kayak Pirja, gue bilang dia masa depan stand up komedi. Iya makanya kalau sama lo gimana nih masa depan kita? Gue gitu, gue kalau sama lo sebenarnya kan. Enggak, bukan lo masa depan, bukan. Gue lebih kayak gimana nih masa depan stand up komedi kita gitu. Itulah kayak aneh aja judul itu di telinga gua gitu. Pantesan makanya nggak yang gimana enggak. Sejauh ini gue kan masih mampir Faisal nih, Bonar pada baru-baru gitu, jadi responnya pada gitu banget. Nah, lu udah matang nih, ini baru tamu matang pertama gue. tamu pertama gue yang kayaknya bukan masa depan tapi udah gimana nih masa depan stand up comedy nih. Ini sama lu nih. Karena Sukron Jamal ini teman-teman dia adalah senior gue di komunitas stand up Jaksel. Lu stand up udah dari tahun berapa? 2012 kayaknya deh. 2012 akhir tapi seinget gue tuh bulan puasa. Gue ingetnya puasa doang. Puasa bulan apa 2012 dah tuh. Pokoknya kan kayaknya masih akhir-akhir tahun ya? Akhir tahun. Gitu. Masih yang Desember, November gitu ya puasa? Iya, nggak sampai November sih. Kayaknya September dah. Oh. Iya. September ke November gue waktu kecil tuh. Oke. Itu lu 2012 berarti sekarang udah berapa? 13 tahun. 13 ya. Iya, 13. Oke, lu lebih senior dari juara suci terakhir. Enggak, dia lebih senior lah. Oh, dia lebih ya? Dia lebih senior, 2011 dia. Oh. Gua aja pas masuk stand up itu nggak tahu bahwa ada Suci 1, nggak tahu gua. Lu nggak tahu? Nggak tahu. Taunya pas udah ada Suci berapa maksudnya? Suci 2 lagi mau jalan Suci 2. Lagi mau jalan Suci. Apa mau jalan apa udah jalan ya? Suci 1-nya udah ada juaranya gitu. Udah ada juaranya dan gua nggak tahu. Gua bukan nggak tahu ya. Gua taunya pas nonton di YouTube. Jadi gua awalnya nonton Radit ya kan, pasti di yang Komedi Cafe. Iya, itu kan belum Suci. Belum kan. Ya, tapi gua maksudnya di 2012 awal itu nontonnya itu gitu. Nah, habis itu Suci jalan lah istilahnya tahun itu tuh. Oh, gue inget Street Comedy 2. Street Comedy 2? Satunya udah ada juaranya tuh ya, Bang Ajis. Iya. Nah itu kan gue nggak tahu sama sekali pasti kan. Nah gue ikutnya di Street Comedy 2. Pertama kali gue open mic ternyata itu Street Comedy aja. Oh. Gitu. Street Comedy 2 tuh Bang Bintang? Bintang. Waktu itu Harry. Bang Bintang, Bang Heri. Iya. Waktu itu gue soalnya di Depok, jadi ketemunya Harry. Harry udah lolos di Bekasi. Oke. Pas itu gue abis tahu ya, oh ternyata ini kompetisi gitu-gitu. Gue pikir. Jadi lu tahu datang ke komunitas langsung ikut audisi. Street Comedy 2. Iya, di Depok. Karena waktu itu belum gitu ya. Jadi gue nyarinya di mana ya? Gue kan main Twitter juga tuh deh. Maksudnya sering lihat timeline Twitter, terus gue cari tuh di stand up Depok kan, rumah gue di Depok kan. Keluar dah tuh, apa nih?
daftar kan lewat WhatsApp gini nih. Daftar. WA tuh, Dewang tuh saat itu. Pede banget lu orang ya? Lah bodoh, lebih tepatnya nggak tahu informasi pun karena bener-bener gua ngeliat di YouTube terus pengen coba stand up gitu. Karena lu nggak tahu kalau itu audisi gitu. Masa nggak tahu kan itu diumumin ini kan pendaftaran audisi gitu. Enggak, cuma kan pokoknya seinget gue tuh Street Comedy 2 daftar sini gitu. Lu taunya Street Comedy, lu pikir ya open mic biasa gitu dah. Iya, inget gue Street Comedy tuh oke, terdaftar terus itu di-mention. Oke. Ya udah, tempatnya di sini gue dateng gitu. Nah, tapi gue lagi inget nih. Oh iya, waktu itu yang audisi bareng lu ada siapa itu kan? Ingat gak? Ingat gue. Ada Keling nangis karena ngebom. Oh iya. Iya, gue ingat. Ya tahu ya dia masih ingat gak ya. Mau bukan nangis ya, nunduk gini karena sedih. Keling itu dia udah open mic berarti pasti kan? Dia tuh udah lumayan terkenal yang di Metro. Oh, udah sempat naik di Metro. Oke. Jadi teman gue kenal sama si Keling ini di satu kampus gitulah. Oh, oke. Gitu. Terus siapa lagi selain Keling? Nah, yang MC Harry. Bang Harry Hewore sama siapa gue lupa pokoknya. Ya ada Viko juga kalau nggak salah. Viko pecah banget tuh ngomongin Ramon di situ. Oke. Iya, yang Ramon nggak lucu ini, gitu tuh di Street Comedy itu kan. Gitu. Terus ada gue naik di situ, diceng-cengin Harry dah. Itu baru masuk komunitas tadi sore ya, gitu-gitu tuh gue inget cengan pertama. Wah anjing, sakit banget ya, gitu-gitu. Ngomonginnya apa ya waktu itu? Udah ada materinya atau udah punya materi? Ada kodiannya, ada gue pernah ikut seminar ini loh, kayak asuransi, bukan seminar ya, tapi kalau gue itu kan gue gawe di asuransi tuh. Terus kan ada kayak kelasnya gitu, ada yang ngisi public speakingnya kan, ada yang ngisi dah. Ngasih seminar dah. Itu lucu banget po. Nah itu gue ambil bahan-bahan dia. Lucu banget nih. Misalkan di Jakarta, gue masih ingat banget. Di Jakarta nih macet nih, orang pada lewat trotoar, gue ikutin aja, gue lewat trotoar gitu-gitu. Itu gue tuh saat itu, lucu banget. Kayak gitu-gitu dah. Saya kodian dah. Lupa gue juga dah kalau kodiannya. Nah udah itu. Lucu. Gue malam banget nih. Gua tutup kayak doa aja Pak. Ya standar banget. Kenapa jadi warga setempat? Menutup doa. Makanya gua kalau ada yang malam banget kita doa gitu. Aduh udah ketawa itu. Itu pertama, habis itu nggak lagi. Habis itu gua cari tahu, oh ini bukan open mic, gua cari tahu Comedy Cafe. Masih ada? Masih lah. Anjir lu mengalami open mic di Comedy Cafe. Oh gini, gue sebelum ke Depok itu gue Comedy Cafe udah, cuman waktu itu malam, enggak. Oh enggak. Gue ke Comedy Cafe, gue cari tahu ada, gue datang kok sepi. Oke. Kalau waktu itu lagi rame-ramenya, gue tau ramenya karena minggu depannya gue datang lagi. Gue datang hari Selasa, open mic-nya hari Rabu. Gue udah duduk, udah mesen aqua kecil 10.000 saat itu mahal banget gue kan. Anjing. Tapi pas hari Rebonya lu datang lagi? Minggu depannya Nah itu masih yang anak-anak stand up yang senior-senior itu bisa masuk pun. Pokoknya beneran sampai pinggir jalan. Oh lagi rame-rame. Karena kan habis viral YouTube-nya kan. Nggak bisa masuk. Oh berarti waktu itu kondisi masih akur tuh sama yang punya komedi itu. Iyalah. Semuanya anak-anak tuh, orang senior-senior itu. Iya. Ya mungkin udah ada riak-riaknya. Soalnya gue nggak berapa bulan setelahnya Comedy Cafe tutup. Nah itu gue nggak tahu, tetap ngikut aja gue. Oke. Nah itu gue datang, sepi nih. Ada waiter 1. Wah ada tamu nih 2, naik dia MC. Nah itu yang kita kenal Reza Rahsia. Itulah yang namanya Reza Rahsia. Pertemuan pertama lu di situ. Iya, gue disuruh naik dah tuh. Nah itu kedua. Gitu. Abis itu open mic di mana lagi? Nah itu gue besokannya datang Rabu gak dapet karena masuknya nggak bisa. Barulah lama pas puasa tuh lihat gue main Kaskus juga kan. Nah ada nih open mic Kaskus apa nih? Oh di Jaksel deket nih. Udah open mic Kaskus perdana itu. Lu dateng berarti Kaskus itu di jalan tuh? Perdana dia. Oh itu perdana? Kopdar kan. Sebelumnya kan mungkin dia udah aktif di thread itu ya. Nah terus tiba-tiba gue lihat threadnya ada open mic. Wah ini nih perdana, gue nggak tahu juga perdana. Gue datang ya udah baru pada kenal semua. Nah, temunya di situ gitu. Siapa aja tuh yang lu temuin di situ?
Banyak yang lu pada tahu juga. Ada Ananta, udah ada Piu tuh foundernya Piu yang bawa lari uang DVD-nya Panji Pragiwaksono. Oh iya. Yang DBD kan itu masih DVD tuh. Itu dititip tuh komunitas-komunitas. Okay. Nah dia entahlah jualin di Kaskus, istilahnya misalkan naruh 50. Anjir, berapa doang dibayar, sisanya nggak ada. Itu udah kasusnya pas keluar. Udah problematik juga dari awal isinya. Problematik, itu dia cabut dulu. Tapi si Kaskus soalnya gue waktu ngobrol sama si Gautama, foundernya Jepara itu Kaskuser juga, Kron. Mungkin ya. Jadi katanya si foundernya itu ketemunya di audisi Suci 2. Jadi ini orang Jepara, sama-sama orang Jepara nih, datang ke audisi Suci 2, ketemu di sana nih. Lu orang mana gitu misalnya? Gue orang Jepara, lah gue juga gitu. Tapi mereka berdua ini dari Kaskus katanya. Kena stand up-nya tuh dari Kaskus. Ketemu di Suci 2, audisi Suci 2, balik ke Jepara, bikin komunitas. Foundernya tuh, founder Jepara. Terus open mic lah di Kaskus itu. Udah daerah gue di situ terus karena ya istilahnya kan karena gue ngeliat di Depok kan gue nggak tahu itu komunitas juga pon di street. Lu masih nggak paham lah soal ada stand up Indo. Karena baru juga berarti dong. Apa berdirinya stand up Indo? Lah iyalah. Kalau sempat masih akur di Komkaf kan belum kan? Karena kan keributannya di Komkaf kan dulu katanya. Tapi udah mulai kayak itu makanya Viko materinya gitu. Udah mulai tapi open mic-nya masih rame gitu, masih banyak yang pada open mic di sana. Udah mulai sih, gue rasa sih udah mulai. Cuman karena udah ada Depok juga udah berdiri komunitas. Ya, itu Viko udah yang dikasih apa namanya? Jurnal, apa? Kitab suci. Bukan yang selembaran apa sih namanya? Jurnal. Yang setiap minggu dikasih sama Ramon apa sebutannya? Apa? Di jurnal gitu. Diklat. Iya. Jurnal. Iya, dikasih diklat. Kayak Jumatan dulu tuh suka ada tuh Jumatan kan diklat. Diklat. Kasih selembaran gitu. Nah, itu dibahas-bahas sama Viko. Itu ilmu tuh. Isinya maksudnya ini kan apa? Ilmu lagi dari gue. Ilmu lagi aja dari Ramon. Tiap minggu tuh. Takeling si Viko tuh kan emang murid tiap minggu pon ke Comedy Cafe. Ilmu aja lagi dari Ramon. Yang nggak bisa dipakai tuh di dia. Ilmu yang nggak bisa dipraktekin. Iya, lu dapet tuh. Bukan gua, tapi maksud gua udah dengar si Viko begitu. Maksudnya berarti udah ada riak-riak mulai ada gesekan. Terutama kan waktu itu presidennya udah Om Sam tuh, gitu. Nah, jadi gua di Kaskus, terus gue sering ikut ke acara saat itu kan lagi jalan. Oh iya bener, lagi jalan Suci 2 karena kalau secara urutan ya kayak kalau misalnya kalau di Islam tuh kan ada Nabi Muhammad, sahabat, tabi'in. Lu masih yang kayak tabi'in tuh lu. Karena levelnya nih gue kasih tahu. Ya maksudnya kalau dibandingin gitu dari awalnya. Tapi lagi udah mulai pecah karena gue kasih tau gini, gue kan baru di Kaskus pun yang baru komunitasnya. Bukan yang stand up Indo gitu ya, bukan yang stand up gitu, komedi Indonesia, tapi jadi gue sendirian pon gue senang banget pengen belajar. Nah ada kayak dulu tuh Suci 2 ke KFC. Ada kelasnya dulu sama Arif Dido sama Om Sam, baru ada open mic-nya. Nah gue datang tuh ke KFC. Nah itu sharing dulu tuh Om Sam, Arif Dido, baru ada open mic-nya, dikasih voucher KFC gitu-gitu. Nah, itu dari ilmunya tuh. Nah, tapi Om Sam ngecengin Ramon. Kok ngecengin Ramon ya? Gitu. Terus gue pas sampai pindah Comedy Cafe-nya tuh tutup, pindah ke Rasuna waktu itu, ngecengin komunitas gitu. Ini timnya ya? Ramon. Iya, ada apa sih mereka ya gitu, ngerti gak? Tapi gue kan lagi pengen belajar aja tuh kesini gitu. Nah itu udah makin tapi gue di Kaskus aja udah. Udah muncul di tahun-tahun berikutnya. Kalau dari dulu tuh lu stand up, menurut lu ada perubahan nggak sampai sekarang nih? Dari awal lu dulu stand up tuh? Perubahan dari apanya? Gaya lu stand up gitu, atau lu atau cara lu menulis materi dan lain-lain tuh? Iyalah. Ini lu siapa referensi lu? Dulu Rian Adriandi. Oh lu Rian Adriandi. Gue Rian Adriandi suka yang observasi, kok orang kepikiran gini. Mikirin hal-hal kecil gitu. Iya, yang sobek di sini. Iya, gitu. Lu demen banget tuh ya. Iya.
Jadi gue suka materi awal-awal tuh observasi gak jelas tuh. Maksudnya pengen banget Tapi waktu itu gue sempet kayaknya lu di ini kayak Adriano Colbian. Setelah itu tuh mah. Nanti kalau ngomongin perkembangannya mungkin dari situ tuh pas udah tahu. Ada lagi nih yang lebih seneng gue ketika Bang Adri. relate soal yang lebih deep gitu ya. Kalau istilahnya kalau Rian tuh lapisan luar nih, yang orang yang saking nggak kepikirannya harus pilih gitu kan, jadi ini gitu. Tapi ada lagi yang kedalaman, anjing, ketawa itu yang, gue pengen nih gue bikin materi gini gitu. Itu sampai sekarang masih Bang Adri tuh inian lu. Enggak juga kali. Kayaknya udah. Sekarang siapa ya? Sama lah kita, asik. Enggak deh. Justru ngerasa sama Bang Adri. Buset. Bang Adri tuh menempati posisi ketiga loh, penonton terbanyak. Iyalah, maksudnya ya pasti. Coki Pardede. Iya pasti, ya masih di situ-situ aja Pon, gak ada lagi gua. Iya, maksudnya kan sekarang kayak di era orang udah ada Netflix nih, udah bisa nonton stand up komedian luar gitu. Enggak, gua nggak terlalu ke influence gua. Nggak kena gitu. Maksudnya ya lebih ke sekarang sih udah bukan yang ya mungkin karena dulu masih awal-awal kan, jadi kayak gue pengen kayak dia nih gitu kan wajar ya. Kalau sekarang udah lebih ke yang materi, orang bisa berpikiran gini ya, gitu-gitu doang. Berarti lu gak ada. Masa lu udah misalkan lu udah sebelum suci dah, masa lu masih ada yang kayak gue pengen ini gitu. Sebelum suci? Iya misalkan sebelum suci dah anggap. Iya gak usah sebelum suci, setelah suci aja gue masih. Kan baru ada siapa? Netflix setelah suci ya. Luar, tapi maksudnya kalau yang Indonesia nggak ada kan? Indonesia lu dari segi materi apa dari segi karir misalkan gitu? Materi dong. Iya. Berarti maksudnya yang dalamnya nggak ada udah? Yang dalamnya masih banyak yang belum bisa kekejar juga. Cuma maksudnya kan baru dapat. Bukan materi dong, cara bikin materinya maksudnya. Kekaguman kita kalau ngeliat orang nih bikin materi, kerennya dia bisa bikin begini. Di dalam juga banyak yang masih belum bisa dikejar. Tapi iya, makanya sekarang ada baru di luar nih karena baru kepapar bisa nonton komedian luar kan semenjak ada Netflix gitu. Ada lagi, kerennya dia bikin ini begini gitu-gitu. Atau konsep show gitu-gitu itu kan banyak referensi jadinya gitu. Tetap masih pengen nyoba-nyoba lah, masa lu nggak pengen? Iya, gua yang lu kasih tahu apa Matrix ya? Matrix, iya. Ya, gue lagi pengen di situ terakhir riffing. Dia kan riffingnya bagus banget. Iya, yang kayak bisa tetap kayak baik gitu. Iya. Jahat tapi baik. Betul. Nah, itu gue lagi pengen kayak gitu-gitu sih. Lagi lu pengen nyoba itu. Iya. Emang nonton lu Matrix? Nonton lah. Itu lu nonton, katanya lu tadi kagak. Bukan, maksudnya yang kayak kalau diingat-ingat lagi ya paling gitu, bukan yang kayak secara materi atau secara persona gitu. Nggak ada udah ada. Persona udah lah gini aja ya. Iya, kalau itu mah. Gue pikir persona tadi. Enggak, lebih kayak misalnya pengen ngejar apa atau kalau materi kayak apa kadang kan. Mas. Makanya gue tanya lu masih mau bertumbuh kan di stand up komedi di masa depan ini, betul lu? Nih Pon, gue sampai yang takutnya begitu, takutnya kayak terasa terjebak gitu loh Pon. Gue lagi pengen ngosong-ngosongin, nggak pengen yang ke bawah yang dulu-dulu atau apa materi-materi lama gitu rasanya gitu. Ya karena kan belum jadi apa-apa juga gitu ya, belum jejak gitu ya. Ya siapa tahu gue sebenarnya ada potensi gue absurd gitu. Nah betul. Iya, makanya gue lagi ngosongin aja gitu. Sekarang lagi di fase yang udahlah gue apalah, yang penting lucu nih kayaknya nih gitu. Kejar itunya. Tapi nggak tahu bisa apa nggak sih gue gitu. Iya. Sampai secara ini masih banyak yang belum nyampe ini gitu milestone-nya gitu kan, kayak misalnya masuk kompetisi TV atau main di acara komunitas gitu. Lo sekarang aja udah mending nih di stand up kali ini lo naik jadi MC ya. Itu juga salah satu yang lo pengenin juga kan istilahnya, terlibat di acara komunitas jadi performer gitu. Sebelumnya kan kru aja kita gitu. Awal stepnya kan kita awal kru gitu, terus jadi naik. Masih tetap kru gua aman. Merangkap. Ya, MC kan sebentar. Iya sih, lumayan lah. Iya, kegiatan. Maksudnya
ini udah, wih gokil, ada lagi pencapaian baru Alhamdulillah. Kan. Masa depan pasti masih banyak yang bisa dicapai, apalagi ada sosok Rizky Prastia. Menurut lu gimana tuh? Itu menjadi motivasi tersendiri buat lu apa enggak tuh? Iya, Seorang yang sudah berstand up 12 tahun baru masuk Suci dan juara gitu. Iya. Itu lu terinspirasi gitu? Terinspirasi dari segi ini, Pon. Maksudnya kan sering juga anak bilang gitu ya, maksudnya menyadarkan gua yang mungkin ada beban komika lama gitu, ada rasa gengsi atau apa gitu, mau audisi gitu. Tapi gua ngeliat kayak Rizky deh, misalnya yang udah lebih senior dari gua, aja nggak ada gengsi-gengsinya dia. Ikut terus tiap tahun gitu. Betul. Gua kan ini ya, Mas, istilahnya silang-silang, putus. Kayak nggak ah gitu. Lagi gengsi gua nih, misalkan gitu ya. Nah, jadi gua ngeliat Rizky, ya terus aja mau kapan kek gitu. Maksudnya nggak yang mungkin dia pasti ada tujuan gitu, tapi yang ngejalaninnya kayaknya kayak nothing tulus, terus aja lah gitu. Momennya kapan gitu loh. Ya apalagi dia kan padahal di luar Jakarta gitu, jauh gitu kan. Nah kata gue yang Jakarta mentalnya gas. Tapi kan memang ada 2 jalur gitu, komika lama nih di komunitas nih, istilahnya jalur yang ya masih ngejar lewat kompetisi TV, atau memang ya jalur yang berkarya sendiri ya. Contohnya misalnya Abraham Tino, Iqbal Kutul gitu, itu kan Ko Erwin lah terakhir. Ko Erwin itu kan memang tidak melalui jalur kompetisi TV, tapi yang ya bikin show, bikin apa gitu tuh, ngejar ngegedein namanya di komunitas gitu, yang akhirnya juga gede juga gitu, bisa main di acara komunitas gitu misalnya. Nah itu lu sebenarnya lebih mau ngejar mana tuh, antara TV atau bangun karir kayak jadi gue kan tadinya condongnya mungkin yang tadi tuh ngejar karir di luar kompetisi, tadiannya begitu. Tapi gue lihat kayak nggak terlalu, gue nggak bisa memotivasi sendiri gitu, jadi akhirnya gue leburin aja gitu. Mau pengennya yang ya udahlah, mau jalur kompetisi nggak berhasil tapi gue tetap bangun karir sendiri, itu pengen juga gitu. Ya maksudnya akhirnya tadinya kan gue enggak gitu, ntar enggak gitu. Jadi yang ya udahlah dua-duanya aja gitu. Sekarang dua-duanya aja. Kalau ada kompetisi gue pasti ikut gitu. Kalau nggak lolos ya udah gue balik lagi komunitas, bangun karir di komunitas lagi. Pengennya gitu, pengen bikin show lagi gitu ya. Tapi kan bermulai dari menulis dulu. Saya coba. Ya bagaimana sih bikin show kapan terakhir? Itu terakhir dan yang Indonesia tanpa pacaran itu ya? Stand up. Indonesia tanpa pacaran kan itu pergerakan. Iya, stand up tentang pacaran, bukan tentang pacaran. Itu tahun berapa sih? 2019. Wah, anjir udah lama banget kan. Itu gue ngeliat Erwin, kan Erwin bikin UMI. Anjing bisa ya Erwin ya gitu. Win, tapi gue nggak pede Win yang kalau langsung di Bulungan gitu. Ya udahlah, yang penting bikin dulu kecil-kecilan juga. Oh iyalah, gue 50 bisa dah nih gitu. Bikin. Udah. Lu nggak bikin lagi tapi Erwin habis UMI bikin lagi. Iya, tahu deh. Nikah mager malah. Lu apa sih masalahnya kalau menurut lu bikin materinya? Masalahnya apa? Karena dari nggak bikin bikin materi itu ya? Bikin materi itu yang lu bilang susah nulisnya tuh nggak ada motivasinya aja kayaknya ya. Misalkan kayak Sun dah terakhir tuh. Sun kan setelah COVID kan. Iya, itu tuh gue ada karena mau Sun jadi gue ke-trigger nulis gitu. Baru open mic keliling gitu. Habis itu nggak ada, lainnya buat apa lagi dia gitu. Nggak kayak dulu udah hilang semangat buat. Misalnya kan dulu kita zaman yang kalau ada premis lucu aja lu mau berhenti dari motor dan nyatet premis kan gitu. Sekarang lu boro-boro. Mikirin materi aja, belum sampai nulis aja kadang udah males gitu. Makanya gue lagi coba-coba lagi nulis premis dulu rutin. Udah mulai begitu-begitu, cuman lagi bingung di sense humornya kayaknya. Sense humornya? Kenapa? Nggak tahu Pon, kayak wah ini nggak lucu ya kalau pas di stand up ya gitu. Tapi kalau gue yang tumpul gitu.
kerasanya kalau buat stand up kayak gitu, tapi kalau buat kayak MC yang spontan apa gitu, lucu-lucu aja kata gitu. Lah mentok. Atau buat ngomotin orang lah lancar. Iya, lagi di situ aja. Percaya diri di stand up kali ya. Nah dia kalau udah motivasinya misalkan ngejob, masih ya gue ambil, pokoknya main ngejob, nulis baru, ya dapat aja. Cuman kalau yang buat open mic gitu nggak tahu ya, makanya kayaknya show deh nih gitu. Iya, makanya kalau yang kayak Bonar sama Ristek lakuin bagus juga tuh yang rutin, komedi rutin. Iya, kita kan dulu pernah bikin yang live tuh, podcast Popcorn itu. Ya nulis gue bisa aja, nulis materi baru waktu itu. Nah, itu bisa. Aman-aman aja setengah jam. Ya udah, tapi atau kalau misalnya lo masih kan kadang mungkin lu ini juga kayak mau bikin show, gue cerita yang satu cerita belum ngumpul nih. Ya, ini aja kumpulin apa namanya kompilasi gitu seada-adanya best of the best gitu istilahnya atau bahasanya apa dah gitu. Tapi di sekarang gimana komik kayak selevel gua ya, maksudnya dari nama, komunitas, bikin show, gimana lo ngelihatnya? Ya apa-apa lah, bagus lah. Emang senama apa sih kan? Memang gua istilahnya bikin show, emang apa efeknya dari abis memegang gelar juara suci? So full body gua kagak full kemarin istilahnya. Body doang ya? Body doang. Ya biasanya tidak ada patokan yang kayak kalau udah level segini nih baru nih bisa bikin, kan enggak juga. Nggak, maksudnya apakah beda ya misalnya kayak lu lebih sulit, apakah berarti kan kepres lagi tuh yang bawahnya gitu. Lebih sulit lagi gitu. Ya ini kan naker ininya ya, misalnya penontonnya berapa gitu, misalnya kapasitasnya berapa, kecil-kecilannya kayak modal di ketawa doang mah cukup Ron istilahnya. Iya sih, gue tadi ngeliat ketawa, mau deh. Iya. Gue ngeliatnya ini, makanya gue lagi ajak gue dong gitu berapa kali, nggak sih ke Wendy kemarin MC. Iya, ajak gue dong gitu. Jadi apa bang? Bebas, mau stand up juga nggak apa-apa. MC ya bang ya, MC anjing. Gitu. Yang kata sekarang nggak percaya gue stand up. Makanya lo harus bikin show. Ya, tapi gue gara-gara liat Wendy kemarin kan, Pirza opener itu, terus gue balik ngobrol sama Pirza. Gue ngeliat Wendy jadi pengen lagi bikin show dah. Iya kayak Wendy aja istilahnya bisa kurang gitu istilah lu. Kalau nakar-nakar sama Wendy ya buset, Wendy umur berapa tahun stand up baru. Iya makanya gue ngeliat Wendy itu yang nyata hilang tuh, yang gue baru sadar lagi. Gue kasih tau Pirza, ngomong gini, yang gue lihat di Wendy tuh, itu tuh yang gue lupa tuh soal show. Karena gue setelah yang mini show pertama itu jadi ada rasa kayak pengen lebih bagus atau pengen lebih materinya lebih ada yang lebih show banget lagi gitu. Padahal dulu gue pas bikin show pertama nekat-nekatan itu nggak mikirin itu. Kayak gue ngeliat Wendy tuh dia bikin show tuh buat nyenengin dirinya sendiri, nggak mikirin apa-apa kayaknya tuh. Maksudnya ajan ya? Gitu. Oh iya udah asar. Asar. Kita sore iya kita asar. Kita dulu deh. Hah? Jeda dulu aja. Pause dulu aja. Iya, bener ya? Lanjut ya? Detik ya? Jalan. Jadi, tadi terakhir apa? Ngomongin Wendy. Bukan yang apa sih? Terakhir gimana tadi? Yang ngomongin apa sih? Show. Iya, gue lagi ngomongin show-nya Wendy. Karena gue pas ngeliat Wendy tuh gue langsung, Wendy tuh bikin show tuh untuk menghargai dirinya sendiri. Oh iya, yang lo bilang, kalau lu mikir pengen lebih bagus gitu ya. Padahal kan istilahnya itu hadiah buat diri lu sendiri, buat pencapaian lu sendiri. Entah lebih bagus atau enggak gitu. Iya, maksudnya ya udahlah itu mah bukan urusan kita kan, kita. Betul, kita untuk juga berkarya untuk diri kita gitu. Nah, pun kalau kita mikir ini kayaknya lebih bagus di mata orang bisa jadi beda-beda. Bagusan yang awal kayak gitu. Iya. Makanya bagusan yang ini kok dari yang awal bisa jadi gitu. Emang makanya yang penting mah ini dulu di masa depan lu gimana gitu, Kron. Lu membayangkan akan gimana gitu, akan stand up sampai tua apa gimana gitu lu. Gua di stand up ini gitu dah. Lu bayangan lu tuh di masa depan gimana sih? Udah melebur sama diri gua.
Jadi gue apapun yang gue lakukan itu nggak ada jauh irisannya dari karena stand up pasti. Gue mulai semuanya sampai sekarang tuh karena stand up. Jadi maksudnya ya kadang gue harus menghadiahi ilmu stand up ini dengan karya stand up kan gitu loh aja. Maksudnya ya pasti kedepannya gue udah nggak peduli nama naik pelan-pelan kayak followers nambah 1 setiap hari gitu. Yang penting gue terus bertumbuh dalam nggak ngejar itu ya nggak ngejar angka ya, tapi bertumbuh untuk bisa terus setidaknya harapan gue tuh gue nggak ketinggalan aja dah sama jokes sama humor saat itu gitu. Ya kan kita tahu ya di 2013 jokesnya pasti beda sama 2016 gitu. Nah gue nggak mau ketinggalan itu aja. Gue masih lucu di 2025 masih bisa bikin materi, nah itu udah. Tapi dengan cara-caranya udah dengan bikin show mungkin ya nextnya gitu mau yang lebih sepi bahkan dari yang show pertama 30 doang nggak apa-apa dah gitu. Gitu akhirnya karena ngelihat Wendy itu gue tersadar gitu kan, gue bilang Wen gara-gara lu gue nyadar gitu misalkan kayak malas nulis materi lu membuktikan bisa bikin show gitu ya dengan riffing kenapa gue yang sangat senang nge-riffing juga kan nggak bikin ya betul. Iya yang penting kan berkarya gitu lah. Tapi lu nggak terbebani kan dengan misalnya kayak followers Wendy misalnya ya walaupun Wendy juga misalnya follower Metrive gitu tapi kan Metrive gitu di luar gitu sedangkan lu misalnya lu mengikuti Wendy gitu nggak apa-apa gitu. Enggak ya terserah orang mau mikir gitu. Iya. Ya tapi gua ngambilnya cuman karena tersadarkan aja iya ya gitu. Jangan pasti ada yang lebih lama dari kita atau yang selintingan gue juga kan banyak yang nggak bikin show mungkin gara-gara itu mikir. Ya memang kalau masalah show ya senior juga banyak kan show iya tapi kadang gitu tapi iya mereka mah tetap bisa hidup berkarir tuh gitu kan iya karena jalan kalau kita gua gitu kayaknya harus lewat situ dah selagi nunggu terkenal di TV atau kompetisi iya gitu. Benar. Udahlah ini teman-teman terdekat dulu yang nonton nggak apa-apa deh gitu kira ya saya ya kenapa gitu. Tapi sampai mana kira-kira tuh? Maksudnya lu membayangkan stand up lu paling jauh dah. Misalnya sampai berapa ribu penonton gitu. Gue dibanding ribunya tapi pengennya banyaknya. Berapa? Maksudnya banyaknya show gitu. Iya, pengennya judul gitu. 10 gitu. Terus lebih daripada banyak penonton di Jakarta yang ribuan, gue lebih senang misalkan kayak 1000 aja itu udah peak banget tuh bagi gue. Harapan. Terus luar kota tuh ada penontonnya. Pengen keluar kota, gue ngikut lo kemarin, enak banget ya gini gitu tuh. Pengen gue gitu luar kota ada penontonnya juga. Ya itu sih nggak pengen ya, karena sudah berumah tangga. Itu kenapa cuma mikirnya kenapa dulu ya kagak di waktu zaman belum nikah mikirin kita ninggal keluarga ya tapi maksudnya itu sih gua jadi ya minimal gak rugi terus ini nah cara kesananya terserah deh tuh mau lamban atau cepet itu tuh ya itu cara termudah tuh itu yang Bang Panji bilang bikin 3 show. Kalau misalnya langsung nemu namanya 3 set biar bisa diselesaikan kayak gue kan mau nggak mau diselesaiin tuh 3 walaupun habis itu gue kayaknya udah nggak bikin 3 gitu lagi satu-satu aja gitu. Iya, lu masih ada utang miosol lu itu kan? Masih utang 1 tapi mau nggak mau kan jadi diselesaiin even kayak masalah materinya nggak pernah dibahas atau nggak pernah bisa bahas soal itu jadi terpaksa gitu bro. Karena udah nyentuhin judul itu udah nyentuhin itu emang bener juga triknya Bang Panji gitu kalau nggak kayak gitu agak jalan-jalan gitu. Ya sebenarnya pengen bikin lagi yang nggak sendiri dulu mungkin kalau deket-deket ini ya
Iya, misalnya berdua buat showcase sendiri. Bikin aja kayak anak-anak yang kayak Rais Ilham Fahri dulu gitu. Apa? Gue mau bikin sama Bang Zai mau stand up Berdua, kan. oke, gokil nih dua-dua. Di Bogor tuh. Di stand up lu Zai, gue bilang. Iya lah. Gue langsung deg-degan ya, gue stand up. Jadi gue emang, kalau gue mesti kalau kayak gitu, termotivasi gue mau gitu. Kita bikin dulu kan juga gitu, gue mau. Iya. Nah, itu gitu paling dulu sebelum ada show-nya gitu, nyari-nyari. Setidaknya nyari temen gue yang tahu gue stand up, nonton yang di showcase itu. Ketika gue bikin show, harapan ya bikin show tunggal sendiri, nah mereka mau tuh gitu. Nah, kalau beban lagi nih kalau mau bikin yang kayak mau bangsa gitu, jangan sampai di antara salah satu memberatkan nih. Lu misalnya udah beres materi, bangsa belum, nunggu lagi gitu. Enggak, itu udah ditentuin tanggalnya. Oh deh. Juni awal besok. Tapi kalau itu di Bogor dulu, di tempatnya temennya dia, yang istilahnya udah ada skenanya. Skena puisinya. Iya, skena teater ya. Gitu, tapi maksudnya kan gitu-gitu kan. Iya, nggak apa-apa. Motivasi, ntar pindah lagi ketawa misalkan. Iya. Gitu, baru sendiri. Kayaknya sih tahun ini ada sendiri lah. Ketawa boleh tuh. Mantap. Itulah. Terima kasih sudah menonton. Udah lah. Kamu ngomongin apa lagi? Lo menurut lo apa soal masa depan stand up comedy lagi menurut lo? Yang mau lo bahas? Ya itu pun sampai gimana penonton stand up tuh juga tumbuhnya cepat dibandingkan pelakunya, supply-nya. Iya. Kayak demand-nya. Ini maksudnya kayak komedi dulu segini aja orang ketawa, sekarang segini orang belum gitu. Itu iya, itu kan ininya teknis ininya. Kalau gue lebih ke range pecintanya gitu. Maksudnya pengen ada yang kayak ada istilahnya penonton. Ih, itu mah lu nonton, misalkan ya, ini ngasal aja. Ih, lu nonton stand up mainstream, kayak gitu. Ini stand up comedy nanti mainstream. Indie. Lah ke musik nih misalkan. Iya kan? Itu musik. Ih, lu nonton ini. Ya, sampai ada kayak begitu. Itu karena kan sekarang kan istilahnya ya. Iya benar. Itu belum ya kita ya. Nah, itu. Gua tuh pengen belum kebangun tuh. Sampai di titik itu. Skena indie-nya stand up ya. Bener. Jadi udah sampai kayak ada pride di penontonnya yang kayak gue mau nontonnya yang indie, gue kayak yang TV gitu. Udah ada kayak apa? Poster ya istilahnya. Iya, udah sampai poster stand up tuh oke tuh. Walaupun udah ada kan kemarin sempat tuh. Menurut lu masa depan akan kecipta tuh. Iya, kayak gitu. Karena kalau yang udah kayak gap jauh pun mau apa lagi? Oh benar. Iya, kalau nggak ngasih spesial yang indie. Indie itu sebenarnya kayak band-band yang emang nggak bisa ngejar label ya. Iya. Sebenarnya. Terus di labelin indie jadi lebih prestis gitu. Iya, lebih pride aja. Oh bener sebenarnya. Karena kan sekarang udah masuk di era, kata Panji, gue setuju kan kata Mas Panji kan. Udah masuk di era orang nggak mau nonton stand up tapi nonton siapa, iya kan, baru sampai situ tuh menurut gue benar gitu. Kalau lo ngajar karir lo, nama, konten segala macem, iya gitu. Tapi nanti mungkin ada lagi tuh era selanjutnya kayak musik gitu. Ya kan sekarang udah band kan gitu. Mungkin dulu ya orang pengen nonton band ini gitu. Iya. Orang mungkin udah malas datang ke lokasi tapi nggak tahu bandnya, udah malas. Kalau dulu mungkin ada band apa? Wah yang penting joget misalkan gitu. Yang penting nyanyi, datang seru, ada musiknya gitu. Udah ada mulai bandnya. Bandnya udah makin gap jauh tuh sama yang baru-baru kan. Udah ini banget ya, baru tuh ada skena itu. Nah, sekarang kan lagi di tahap orang menonton siapa kan, bukan menonton stand up. Karena kan gue ngerasain pun zaman itu orang pengen nonton stand up, gue ngerasain. Iya, awal-awal job kan banyak kita dulu kan. Karena nggak ngelihat siapa gitu, lu nonton stand up, udah. Sekarang stand up nih udah. Gitu sekarang. Stand up ini tapi siapa nih? Gitu ya di corporate juga. Siapa ya ini gitu. Kalau nggak tekan nama. Bener berat. Enak orang yang udah dikenal gitu. Nah indie mah nggak masuk tuh corporate. Enggak. Dia harus ciptain pasar sendiri, panggung sendiri atau panggung kolektifan bareng yang indie semua. Betul. Iya, panggung kolektifan di stand up itu. Oke, berarti lu mengejar tren itu ya di masa depan. Enggak, bukan mengejar ya, betul. Atau lu membuat lu menjadi komik indie pertama. Enggak gitu tuh. Awalnya gimana sih dulu tuh ada band, istilah band indie kan dulu ya anak-anak
band IKJ itu ya yang dibilang indie kan nih. Nggak tahu gue. Tapi ya pasti karena ada major label itu, anjing gitu. Nah, tadi bener kata lu nggak bisa masuk, nggak punya pasar, berontak gitu. Gue hitungannya bisa dong indie ya. Gue kan ngejar ke TV lagi udah berat. Jadi gue pernah sih di major gitu. Abisnya nggak bisa lagi nembus major nih, indie aja deh. Ada nggak band yang kayak gitu? Ada aja. Ada. Ya dulu kan kayaknya nggak ada band yang kayak gitu. Maksudnya indie ya emang belum pernah major. Oh enggak juga. Sempat yang gue takut salah nyebut ya. Siapa ya misalkan ya? Ada banyak sih di otak gue tapi gue takutnya. Misal iya, The Massive gitu. Kan The Massive sempat yang major label, terus sempat dia bilang gue kita indie, akhirnya ke pensi-pensi lagi tuh gitu. Walaupun ya kalau sekarang udah nggak ada karena ya indie mau ini udah bias ya. Gue berarti The Massive. Ntar gue beli di stasiun busway. Kalibata Popon. Pengadegan Popon. Iya, bener. Tapi lebih ke penonton ya pengen yang kayak gitu. Tapi kalau misalnya momen itu nanti terjadi, bisa jadi ada clash-clashan juga tuh, Kron. Itu kan untuk mendewasakan. Harus fansnya kan antara yang kayak band indie, gini maksudnya bukan fansnya, ini yang kayak Tipek. Lu tau kan Tipek ceritanya kan dia di komunitas K. SID. Masuk major, dibully dia sama komunitas K-nya. Ya, SID gitu dulu. SID gitu juga gitu. Di skena punk. Oh, masuk label. Masuk TV, habis. Oh iya, bisa jadi begitu dong gitu. Bisa jadi, tapi seru tau gak? Ini sih, maksudnya kayak katro lo po masuk TV lagi gitu. Iya. Aduh sorry gue main di lapor Pak nih ya gitu kan. Kata gue, bodo amat masuk mana gue butuh duit. Iyalah. Fuck indie. Akhirnya jadi begitu. Iya kan. Ada yang gitu-gitu. Akhirnya bisa jadi lo indie lagi, diterima lagi. Oh, respect. Gak percaya COVID lagi. Iya. Gak percaya COVID lo apa? Kenapa jadi gak percaya COVID? Drummer. Oh iya. Ini gitu. Mungkin bisa kesana tuh. Gokil. Tapi ya mungkin gak tahu ya. Ya lebih luas lagi sih pasti. Kayak kasarnya nih, kita kan anak komunitas, ada di luar komunitas sukses, bikin komunitas bisa jadi komunitas tandingan. Ya kalau gede banget kan bisa aja. Oh benar. Iya dong. Benar. Iya, yang tidak resmi. Iya. Benar. Ya kayak ini kan juga komunitas rap aja ada tuh kan. Kalau ceritanya Bang Iwaki kan cerita komunitas rap tuh ada komunitas ini ada ribut-ributnya juga. Oh iya. Bisa jadi. Ya tapi kan maksudnya itu semua karena efek yang makin besar kan. Iya, pertumbuhan industrinya. Harus begitu. Keren. Aja baru dapat lagi nih insight nih. Ilmu lagi aja dari Ramon. Yang nggak bisa dipakai tuh. Catat diklat ini hari Minggu ini kan tayang Minggu pagi. Iya Minggu pagi lu tahu ya karena Minggu pagi tayang. Enggak gue ngasal, gue kan sama-samain orang. Emang iya Minggu pagi. Bener gue jam 9. Gue kan gue schedule kayak Dragon Ball gitu. Minggu. Barengan Dragon Ball. Iya. Ini jadi alternatif hiburan. Iya bener. Siapa tahu. Jadi orang bangun pagi abis Doraemon nonton lu. YouTube. Mudah-mudahan. Tapi lu gimana? Nih bikin konten-konten gini dengan semua yang sudah lo raih, si juara 1 dimanapun. Ya kan. Mungkin orang yang lebih penasaran juga karir stand up. Ya kan gue sering cerita di mana-mana ya emang karena waktu habis dari juara terus gue juga nggak ngapa-ngapain, itu yang bikin kayaknya hilang-hilang aja gitu ya. Sekarang mah baru mulai lagi kayak dari nol lagi aja kalau gue mah. Oh iya, siapa tahu lu gini-gini udah tahu 1 juta views langsung diundang close the door terus-terusan ya kan. Terus habis itu lu itu berlebihan lah. Enggak, lu kayak ada konten ngambek-ngambek. Ini ngomongin siapa? Iya kalau Rigen kan marah-marah lu. Goblok. Sukses deh. Ngambek.
Ngambek dong. Kalau marah masih kayak bisa dah kayak dimainin kalau ngambek. Ngambek dong, goblok. Puyeng aja. Puyeng dong. Aduh, gimana nih? Udah. Terima kasih sudah menonton masa depan stand up comedy sama Sukron. Jadi menurut Sukron di masa depan stand up comedy Indonesia menurut gua kan itu akan ada indie, komik-komik indie, anti major, anti TV. Sampai ketemu lagi di masa depan stand up comedy berikutnya. Dadah.